Nah, itu kan. Ya. Kaki kanan dari. Hadir di preskon Polres Nganjuk, Marhen Jumadi, saya ikut prihatin. Wakil Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi merasa prihatin dengan adanya pelajar, buruh bangunan hingga tukang becak bahkan perangkat desa yang terjerat kasus narkotika. Hal tersebut diketahuinya saat kebetulan hadir di press rilis Satres Narkoba Polres Nganjuk yang merilis pengungkapan 22 kasus narkoba, dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2020 dengan 30 orang tersangka pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Orang nomor 2 di Nganjuk tersebut menerangkan bahwa agenda kedatangannya di Polres sedianya akan melaksanakan giat Fitcon Zoom meeting kepada para Forpimcam, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Ketua Kampung Tangguh se-Kabupaten Nganjuk, dalam rangka sosialisasi Permenkes nomor 413, tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, yang akan dilaksanakan di ruang Comment Center atau Posko POP Polres Nganjuk. Pria yang biasa mengenakan udeng atau ikat kepala khas Nganjuk tersebut menyayangkan generasi muda, terutama yang masih pelajar ada yang terjerumus narkoba karena salah pergaulan. Akan Fitcon, tapi di Polres ada Preskom yang berkaitan dengan narkoba ya. Tadi kurang lebih ada 2 orang pelajar ya, dari Kertosono, ikut prihatin ya. Pelajar itu mengkonsumsi apa Pak? Yang satu double L, yang satu sabu. Itu orang tuanya juga, yang satu beca, yang satu lagi orang tuanya itu buruh bangunan. Ini kan jadi apa ya, keprihatinan kita. Jadi saya tanya, mengapa kok sampai terjerumus ke situ? Apa orang tuanya kurang perhatian dan seterusnya? Ternyata pengaruh dari teman. Ini yang penting. Saya berharap betul untuk pelajar-pelajar di Kabupaten Nganjuk hati-hati memilih teman. Jangan sampai teman ada yang bisa membuat kita itu motivasi tinggi ke hal yang baik, ada teman yang malah menjerumuskan. Ini kan kasihan. Kalau mereka salah memilih teman, akhirnya terjebak ke yang satu sabu, yang satu double L. Maka dari itu beliau berpesan kepada pelajar-pelajar di Nganjuk untuk hati-hati dalam memilih teman. Langkah kedepannya, Wabub mengatakan akan lebih menggiatkan sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai SMP sampai SMK SMA, tentang bahaya narkoba dengan menggandeng BNN sehingga anak-anak generasi muda di Kabupaten Nganjuk betul-betul menjadi generasi yang unggul, tidak terjebak ke hal-hal yang negatif seperti narkotika dan obat-obatan keras berbahaya. Disinggung mengenai adanya perangkat desa yang ikut terjerat, pria yang biasa disapa Kang Marhen tersebut menegaskan, bahwa semua kembali ke diri masing-masing bagaimana menempatkan diri dalam pergaulan, apalagi sebagai perangkat desa. Dan upaya dari pemerintah Pemkab apa? Mungkin kita akan juga sosialisasi pencegahan sabu ke sekolah-sekolah berikutnya. Kita mulai ke SMP, kita akan gandeng BNN untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai SMP, terus kemudian nanti juga ke SMK, sehingga betul-betul anak-anak atau generasi muda di Kabupaten Nganjuk ini betul-betul menjadi generasi muda yang unggul, tidak malah terjebak kepada hal-hal yang negatif seperti kena sabu dan double L seperti ini. Ya, ini kan kembali lagi perangkat di Kabupaten kan banyak. Memang ada salah satu tadi Pak Joko Tirto itu juga kena asimilasi dan kena lagi. Juga kita perlu pendalaman mengapa kok kembali lagi. Biasanya satu karena lingkungan. Ya, lingkungan itu penting sekali. Siapa kamu, siapa temanmu, atau dibalik juga siapa temanmu, siapa kamu.
sehingga perangkat atau siapapun, kembali lagi pergaulan itu menjadi peran penting dalam kehidupan kita. Nah, dari itu kita juga ikut prihatin warga Nganjuk tadi hanya bulan Mei, Juni, 3 bulan kurang lebih. John, Suara KPK Cyber melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur.